Apa hukum bayi non muslim meninggal dunia? Kalau ada bayi non muslim meninggal dunia, masuk surga. Kenapa begitu? Karena bayi kecil itu sudah Islam sebelum masuk ke dalam rahim perut ibunya. Loh, dia Islamnya di mana? Dulu di alam arwah. Sebelum masuk ke dalam perut emaknya, dia sudah Islam. Dikumpulkan Allah semua roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada sumsum. Semuanya ditanya Allah Ta'ala, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Semuanya waktu itu menjawab, Bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Maka kita sudah bersaksi sebelum masuk ke dalam perut ibu kita. Setelah itu kita pun proses dalam kandungan 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk air sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Kemudian datang malaikat membawa roh yang sudah ready Islam tadi masuk ke dalam perut. Kebetulan saya masuk ke dalam perut emak saya orang Melayu, saya pun jadi orang Melayu. Kebetulan bapak masuk ke dalam perut orang Batak, lahir menjadi orang Batak. Alak kita sesudina. Oh, dong maksudnya. Kebetulan masuk dalam perut orang Jawa, bapaknya pun bertanya, pripun kapari api us perang dina orang teko kene. Kebetulan masuk dalam perut orang Minangkabau, ba kabar kini di mati enggak di padang banyak kubuah, oh balanci-lancian air rumahnya di rumah awak. Kebetulan masuk ke dalam perut orang barat Eropa, lahir ke dunia, bapaknya tak menjawab dengan azan, tapi disambutnya, wow, amazing. Itu bukan pilihan kita. Itu Allah yang menyuruh malaikat, hai malaikat, kau bawa dia ke perut orang Melayu, kau bawa dia ke perut orang Indonesia, kau bawa dia ke perut orang Afrika, kau bawa dia ke perut orang Cina. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Hei Cina, tak boleh. Hei Batak, tak boleh. Hei Jawa, tak boleh. Kenapa? Karena itu bukan kemauan dia. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Nah, maka kalau anak ini meninggal waktu kecil, maka dia belum ada akal balik, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia sudah berakal, afala taqilun? Kenapa kau tak berpikir? Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, non muslim, tapi kemudian dia mencari, akhirnya dia masuk Islam, jadi ustadz di Jakarta. Itulah namanya Ustadz Nababan. Itulah ustadz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dari kanan, Nababan. Masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, non muslim, menjadi pendeta, doktor, menjadi rektor sekolah teologi, mencari, masuk Islam. Itulah dia Ustadz Yahya Walone. Masuk ke dalam perut orang Cina dari Sumatera Selatan, Palembang, tapi akhirnya dia mencari, berdebat selama 9 jam, akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Itulah dia jadi Ustadz Felix Xiao Haya Cincai. Mudah-mudahan anak-anak kita akidahnya kuat karena dia tinggal di Aceh Tamiang, amin. Masyarakatnya agamis religius, amin. Dan banyak pula pondok pesantren tahfiz Quran. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Karena tidak diberikan sekolah agama yang baik. Bengkak biji mata ibu itu gara-gara melepas anak. Kami, saya dengan Ustadz Fadil Rahmi 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Dari Aceh ke Mesir, dari Riau ke Mesir, berapa negara itu? Panjang. Ini ada ibu-ibu mau nangis. Anak ibu sekolah di mana? Di Banda Aceh. La ilaha illallah. Kami 4 tahun tak jumpa orang tua kami. Sampai-sampai terlintas di pikiran kami, jangan-jangan anak angkat kami. Setelah pulang baru saya tanya mak saya, mak, aku ni anak angkat apa anak kandung? Anak kandung lah. Kenapa mak kirim aku jauh betul sampai ke Mesir? Supaya kau jadi orang. Kalau kau letak di celah ketiak jadi hantu. Maka aku kirim kau jauh-jauh. Wah, akhirnya balik, itu jadi orang. Kau tidak menjadi hantu.